Perkenalkan, nama saya Rio Putada dari kelompok 5. Saat ini saya ingin mempresentasikan sebuah logika pemrograman untuk tugas proyek akhir kami dalam pemenuhan nilai UAS mata kuliah dasar pemrograman. Pada kesempatan kali ini, program yang kami buat berdasarkan bahasa pemrograman Python 3 dengan menggunakan program IDE PyCharm sebagai aplikasi editornya. Mengapa menggunakan bahasa pemrograman Python? Karena saat ini bahasa pemrograman ini sedang ramai dan banyak digunakan oleh kalangan programmer karena kandungannya yang lebih simpel dan mudah dipahami bagi pemula. Pada kesempatan kali ini, kami juga telah membuat sebuah proyek program yang kami beri nama PBI. Mengapa kami membuat programan ini? Programan ini memiliki konsep dibuat untuk menampang data-data yang sudah diinput dan ditampilkan kembali dengan rapi sehingga dengan mudah yang digunakan bagi user pemula sekalipun. Seperti apa programnya? Mari kita lihat bersama-sama untuk codingan awalnya. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang codingan awalnya. Untuk pertama kita buat tampilan awal codingan seperti programnya dengan isi menu yang mau kita tampilkan programan ini. Untuk program kami ini terdiri dari 4 buah menu. Di setiap menunya memiliki fungsi masing-masing yang berbeda dan inputan yang berbeda serta hasil yang berbeda juga nantinya. Untuk menu pertama, ini kami namanya menu data mahasiswa. Ini contohnya. Di sini ada menu data pegawai PIB dan menu jadwal kuliah PIB dan exit program. Untuk menu kedua, kami menamainya menu data pegawai. Untuk menu yang ketiga ini kami menamainya menu jadwal kuliahan. Menu sendiri ini menampilkan jadwal perkuliahan yang sudah diinput berdasarkan ketentuan yang sudah dibuat di menu ini. Untuk yang terakhir ada menu keempat exit program. Fungsi dari menu ini sendiri untuk keluar dari aplikasi ini. Untuk lebih lanjut kita masuk codingannya. Baik, setelah kita masuk codingannya, ini contoh codingannya. Hal pertama yang kami buat setelah daftar menu di awal tadi, kami membuat sebuah kelas. Ini contoh kelas maba. Contohnya kelas maba. Apa sih fungsi kelas maba ini? Kelas maba ini mengidentifikasikan atau menyeleksi pengisian data atribut yang sudah dibuat untuk ditampilkan di menu program kami nanti. Di dalam kelas ini kami memiliki parameter antara lain nama, NIM, tanggal lahir, jenis kelamin, dan kampus. Baik, setelah membuat kelas maba ini kita membuat sebuah konstruktor. Untuk yang pertama ini kita init di menu init sebagai awal pembuatan konstruktor kita. Setelah itu kita dibuat dengan self untuk menampung parameter yang telah kita buat tadi. Kita buat seperti ini, jelasin buat codingannya, ketik self nama strip sama dengan nama, lanjut dengan NIM, tanggal lahir, jenis kelamin, kampus sama dengan kampus. Setelah kita membuat sebuah konstruktor awal dengan parameter awal yang kita telah tentukan tadi, langkah berikutnya kami membuat sebuah del set nama, NIM, tanggal lahir, jenis kelamin, kampus. Isi dari kelas jadwal kuliah ini memiliki parameter antara lain malkul, mata kuliah, jam, SKS, dosen, sama dengan langkah di atas. Setelah ini kami membuat sebuah del lagi dengan nama dev set. Setelah selesai kami melanjutkan codingan, kami membuat sebuah objek yang kami bisa beri nama X. Fungsi dari obj X ini yaitu menarik kelas maba yang tadi kita buat tadi dengan isi parameternya yang sudah diisikan tadi dan memberi tanda petik untuk menampilkan secara berurutan berdasarkan parameter yang telah kita buat tadi.
Kita juga membuat OBJ jadwal kuliah dengan fungsinya sama dari kelas jadwal kuliah yang tadi kita buat dan memberi tanda petik untuk menampilkan secara berdasarkan isi parameternya. Setelah itu kita membuat OBJ lagi. Tanda dengan maksud menampung data tersebut di slide. Setelah buat ini, teskan listnya apa saja. Ini contoh-contohnya. Selanjutnya kita membuat variabel lagi yang diberi nama menu utama, yang kita tambahkan perintah input untuk unsur memasukkan menu atau kode yang dipilih atau menu utama kami ini. Kita bikin variabel lagi, true. Setelah itu kita menggunakan pengulangan while sekali lagi karena lagi sudah diberi nilai true. Jadi dia akan terus mengulang. Ini contohnya. Terus kita if menu utama ini fungsi satu di sini yaitu jika menu utama yang dipilih satu unsur akan dibawa masuk ke menu yaitu menu data mahasiswa. Ini contoh data mahasiswa. Menu data mahasiswa ini kita membuat 4 menu lagi di dalamnya, menu create data, edit data, delete data, view data, dijelaskan singkat. Menu create data adalah menu untuk menginput data mahasiswa oleh user yang tersedia di menu ini. Menu edit data adalah menu untuk mengedit atau mengubah data yang telah diinput oleh user. Menu delete adalah menu untuk menghapus data yang telah diinput oleh user, dan menu view data untuk menampilkan hasil dari data yang telah diinput. Delete, edit atau delete. Konsep data yang telah diinput akan disimpan di program dan bisa diubah, dihapus atau ditampilkan sesuai kehendak user. Di sini kita pakai menu if lagi. Di perintah input. Setelah itu panggil variabel x yang kita sudah dibuat di atas titik set. Lihat contoh codingan. Gunakan perintah list append untuk mengatur tampilannya seperti di codingannya. Ini contoh codingannya. Setelah itu elif, masukkan tanda huruf E di sini. Contohnya, di sini kita buat satu variabel nama dengan diberi perintah input. Terus buat if. Ini dibuat if set atau nama count atau nama. Di sini keterangannya. Fungsi if set namanya adalah mencari data yang sudah diinput utama tadi. Terus dibuat satu variabel lagi, orang set nama, indeks, nama. Setelah itu elif masuk menu D. Di sini kita buat satu variabel nama dengan diberi perintah input lagi. Pakai if lagi sama seperti sebelumnya. Bikin variabel lagi, id dx tanda set sama dengan set nama indeks titik indeks tutup kurung nama. Setelah itu kita pakai fungsi pop dari list. Fungsi pop ini disebut menghapus atau mengembalikan indeks dari nilai tersebut. Bikin keterangan data berhasil dihapus, terus else data tidak ditemukan. Nah, setelah itu kita panggil variabel lagi. Input Y atau T pakai perintah val. Lagi not itu untuk melakukan pengulangan dan beri pilihan if lagi Y sama dengan Y. Balik ke menu utama dan if lagi sama dengan T beri perintah exit untuk keluar program. Setelah itu kodenya berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rizal Fahmi, NIM 19-2035. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan codingan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan menu data pegawai PIB.
Seperti biasa, kita input yang ingin kita tampilkan di menu kedua ini. Dalam menu data pegawai ini, kami membuat 5 pilihan jabatan yang bisa dipilih. Seperti contohnya, rektor, dekan, kepala prodi, dosen, dan staf lain. Di masing-masing jabatan ini memiliki ketentuannya sendiri apabila kita memilihnya. Setelah itu kita membuat variabel. Seperti jabatan, jumlah anak, tidak masuk, alamat, dan tersebut. Setelah selesai, kita lanjutkan berikutnya buat if jabatan. Seperti ini contohnya. Buka kurung, jabatan, sama dengan 1, titik, tutup kurung, titik 2, koma, gaji pokok 10 juta, tunjangan operasional 700.000, tunjangan makan 500.000, dan seterusnya. Buat seperti itu sampai dengan staf lain. Setelah itu kita buat if lagi. Jumlah anak sama dengan 5. Nah, tunjangan 1 juta. Seperti ini contohnya. Dan di sini kami membuat kelas, yaitu kelas karyawan dengan isi karyawan dengan isi parameternya, nama, NIM jabatan, jumlah anak. Seperti ini contohnya. Buat konstruktor yang seperti biasa. Buat konstruktornya seperti biasa, bikin div tampilan jumlah div, tampilan profil bukan kurung self, seperti berikut. Contohnya. Setelah itu kita buat rumus perhitungannya. Seperti berikut. Jumlah kerja sama dengan 20, kehadiran sama dengan buka kurung jumlah kerja, dikurang, tidak masuk, tutup kurung. Subgaji sama dengan gaji pokok plus tunjangan, dan seterusnya. Ambil variabel lagi. Hasil untuk outputnya seperti ini, contohnya. Gaji bersih, sampai gaji bersih ya. Setelah itu kita panggil variabel lagi, input, buka kurung, Y plus T. Ini seperti ini contohnya. Pakai perintah while lagi. While. Lagi not menghitung. Dan beri pilihan lagi, dan beri pilihan if lagi. Ini seperti ini contohnya. Y balik ke utama, if lagi. Sama dengan Y, balik menu utama, dan if lagi. Sama dengan T. Ini contohnya. Beri perintah exit untuk keluar program. Dan setelah itu penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Puspaindah. NIM saya 19-200-120. Dari kelompok 5 di sini saya akan melanjutkan penjelasan codingan yang telah disampaikan oleh teman kami sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan menu data jadwal kuliah.
Di menu ini berfungsi untuk menampilkan jadwal kuliah dari masing-masing prodi yang dipilih. Untuk jelasnya, kita masuk ke codingannya. Yang pertama, kami input tampilan awal dari menu 3 ini. Setelah itu, kami bikin variabel waktu dengan diperintah di mana user bisa memilih pagi atau sore. Sistem informasi kode SI, teknik informatika kodenya TI, ilmu komunikasi kodenya IK, manajemen kodenya MN, dan advertising kodenya AD. Di bawahnya kita bikin ketentuan contoh jika pilih kode SI. Matkul sama dengan dasar pemrograman, jam sama dengan 8.30 sampai dengan 10.50. SKS sama dengan 4, dosen sama dengan Andi Susilo. Setelah itu kita panggil variabel P. Variabel P ini adalah variabel yang telah kita buat di awal tadi dan sudah diberi nilai. Terus titik set underscore ini juga div yang telah kita buat codingan dari awal dari kelas jadwal kuliah dengan parameter yang telah dibuat tadi juga. Kita ikuti codingan sebelumnya pakai append buka kurung P titik matkul tutup kurung dan seterusnya. Bisa kita lihat di bawah ini kami pakai menu for in range untuk variabel P. Len underscore set matkul buka kurung set underscore matkul tutup kurung titik 2. Terus selanjutnya diatur agar ditampilkan nanti lebih rapi dengan memberi persen minus 25S, persen 15S, persen 10S, persen 18S. Untuk selanjutnya sama. Setelah itu, seperti biasa, kita panggil variabel lagi. Sama dengan input, y, garis miring T, pakai perintah while lagi not in untuk menghentikan perulangan. Dan diberi pilihan if lagi sama dengan y, balik ke menu utama. Dan if lagi sama dengan T, beri perintah exit untuk keluar programnya. Dan elif menu keempat dan isi untuk keluar program saja. Jika user salah menginput kode di menu utama akan muncul kode yang diinput salah. Silakan ulangi lagi, balik ke menu utama lagi. Untuk penjelasan running programnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Baik. Perkenalkan, saya Aldo Immanuel Pristodika dari kelas 191C 37 dengan NIM 192007883. Kesempatan kali ini seperti yang telah disampaikan oleh teman kami melalui presentasi sebelumnya, sekarang kita akan masuk ke tahap running programnya. Tidak berlama-lama, mari kita mulai saja. Untuk running programnya kita menggunakan PyCharm sebagai aplikasi menjalankan programnya.
Ya, baik, di sini setelah sudah dijalankan ya aplikasi programnya. Untuk tampilan awal program ini, kita menamainya dengan nama PIW Universitas Aplikasi Database. Di sini aplikasi ini berfungsi untuk menyimpan data-data mahasiswa, pegawai, serta ada sedikit tambahan yaitu jadwal kuliah. Untuk codingannya sendiri, kita memakai beberapa fitur class dan if, percabangan, dan while juga. Tidak berlama-lama, mari kita mulai untuk menjalankan running programnya. Di sini kita kalau yang pertama kita masuk ke menu yang pertama dulu ya, menu data mahasiswa PID. Kita klik 1. Nah, setelah diklik 1 sini, programnya akan otomatis memunculkan selamat datang di menu data mahasiswa PID. Di menu data mahasiswa ini kita terdapat kita membuat 4 menu, yaitu ada create data dengan kode C, edit data dengan kode E, delete data dengan kode D, view data dengan kode V. Ya, fungsinya di sini tuh di menu data mahasiswa ini kita buat untuk menyimpan data mahasiswa yang akan diinputkan oleh si user tersebut. Jadi proses kerjanya, jadi si user memakai untuk menginput data, dia masuk ke menu data mahasiswa ini, ketik kode 1, dan di kode 1 ini nanti akan muncul create data, edit data, delete data, view data. Untuk langkah berikutnya kita masukkan saja, misalnya kode 1 ya, cek dulu dari awal. Nah, di C ini nanti muncul perintah untuk mengisi nama lengkap. Kita masukkan nama lengkapnya dulu. Untuk si mahasiswa, misalnya Abdul Rizal. Masukkan NIM-nya. Setelah masukkan NIM, di sini kita ada masukkan tanggal lahir ya. Tanggal lahir ini pakai format Indonesia ya, DD, MM, di hari, bulan, tahun. Kita masukkan. Nah, di sini ada jenis kelaminnya, kita ketikkan aja L atau P, L, terus lokasi kampus. Nah, kenapa lokasi kampus? Karena di sini itu kan kita berasumsi kita kalau ini kampus PIB ini kita punya beberapa cabang, jadi makanya kita masukkan lokasi kampusnya ini di mana daftar si mahasiswa si Abdul Rizal ini. Masukkan contoh Bekasi lah. Input data lagi, yes, kita inputkan satu lagi. Yang satu lagi sama, terus C, namanya Anton. Muda. Nah, setelah selesai kita input lagi ya. Nah, sekarang kita masih masuk ke menu yang satu. Nah, tapi di sini kita mau coba menu yang lain ya, edit data. Nah, di dalam kalau kita memilih edit data ini, nanti di sini muncul nama lengkap. Di sini kita diminta memasukkan nama yang telah diinput oleh user pertama kali. Misalnya tadi kita udah input Anton Budi tadi terusannya, Anton Budi. Kita isikan nama sesuai dengan nama yang kita input tadi. Misalnya huruf besar juga harus huruf besar, huruf kecil bisa juga huruf kecil. Tapi harus sama gitu. Ketik Anton Budi, nanti masukkan name.
Ini juga sama ya dari sini yang tadi sebelumnya. Copy aja. Enter. Nah, di sini misalnya ada kesalahan, misalnya si Anton Budi ini tanggalnya 15 bulan 12, terus 20 ya, 2020. Tanggalnya tadi kan 12, yang di tanggal 15, 2020. Terus nilainya sama L, nah sama kampusnya kita ubah di Bekasi. Coba. Nah, setelah diedit, si programnya akan munculkan perintah edit data berhasil. Nah, setelah diedit data berhasil, nah, kita coba masuk ke menu V ya, menu D ya. Kita lihat lagi, terus satu, terus kita masuk ke menu delete. Delete ini kita panggil namanya tadi siapa, kan yang pertama ada Abdul Rizal sama Anton Budi. Anton Budi ini. Oh ya, Abdul Rizal. Kita coba hapus si Abdul Rizal ini. Abdul Rizal. Nah, data sudah berhasil dihapus ya. Sekarang kita panggil lagi satu dan kita masukkan V. Nah, jadi untuk tampilannya kayak gini. Tadi kan kita input dua mahasiswa ya. Dua user, dari si user input dua. Ada si Abdul Rizal sama si Anton Budi. Si Abdul Rizal tadi kita udah hapus, jadi makanya nggak muncul di sini. Nah, tapi kalau si Anton Budi ini kan tadi kita udah hapus input pertama, tapi cuma yang kedua kita edit ya. Yang tadi tanggal 12, sekarang jadi tanggal 15 bulan 12. Jadi sekarang masih laki-laki ya, editasi. Jadi ini programnya sebenarnya untuk menginput data aja, untuk setelah diinput nanti datanya ditampilkan berjejer rapi sih, supaya untuk memudahkan si user untuk melihat nama-nama yang telah diinput siapa aja gitu. Dan direkam. Ya, oke, kita lanjut ke menu selanjutnya ya. Masuk ke menu selanjutnya yaitu menu 2. Nah, di menu 2 ini kita ada menu namanya menu data pegawai PIB. Data pegawai PIB ini apa sih? Nah, data PIB ini adalah menu yang khusus diperuntukkan oleh pegawai atau karyawan dari si universitas PIB ini. Jadi begitu kita masukkan kode nomor 2, dia akan otomatis meminta, si program akan otomatis meminta kita masukkan nomor induk pegawainya ya. Masukkan pegawai. Setelah masukkan nomor induk pegawai, kita diminta masukkan nama pegawainya coba. Misalnya setelah masukkan nama pegawai, si program akan otomatis mengeluarkan pilihan, menampilkan pilihan jabatan, rektor, dekan, prodi, dosen, staf lain. Dan di masing-masing nama jabatan ini mereka memiliki masing-masing kode ya. Si rektor 1, dekan 2, prodi 3, dosen 4, dan staf lain 5. Nah, di sini kita masukkan ya kodenya sesuai dengan kode jabatan yang akan kita pilih. Misalnya kita masukkan dekan. Si dekan. Nah, setelah kita masukkan dekan nih, di sini kita diminta lagi untuk masukkan jumlah anak. Fungsi jumlah anak ini maksudnya untuk apa sih? Jumlah anak ini nanti untuk menampilkan programnya akan menghitung tunjangan yang akan diberikan untuk si pegawai ini tuh berapa berdasarkan jumlah anak yang dimiliki. Misalnya kita masukkan anaknya 3. Masukkan 3, terus absen kerjanya itu absen tidak masuk ya, misalnya absen kerjanya tidak masuk, misalnya 5.
Nah, absen kerja ini nanti untuk menentukan beberapa potongan yang akan dilakukan dari si program ini kepada si pegawai ini, si Budi Raharjo ini ya. Terus masukkan alamat, misalnya Jalan Kasih Utara. Terus bulan, kita masukkan nih, bulan ini tuh bulan untuk periode sekarang ya. Kita masukkan lagi bulan Mei. Enggak, Desember lagi, Desember. Terus 2020. Nah, setelah kita masukkan, si program akan otomatis mencetak data sebagai berikut. Rincian data pegawai PIB. Nama lengkap Budi Raharjo, sesuai tadi kita masukkan ya, Budi Raharjo. Terus NIP-nya berapa? NIP-nya sudah dimasukkan, terus masukkan jabatannya ya, dekan itu 2, jadi kan kita harus 2. Terus dia otomatis muncul dekan. Terus alamatnya Bekasi Utara. Nah, bulan ini nggak muncul kan, bulan tahun. Mana sih bulan tahun ini tuh? Nah, bulan tahun ini kita tampilkan lagi di sini. Jadi setelah kita memasukkan kode-kode item yang diminta oleh si program ini, misalnya dari tadi nama jabatannya apa, terus masukin jumlah anaknya berapa, terus masukin absen kerjanya dalam sebulan itu berapa yang nggak masuk gitu. Nanti si programnya akan menghitung rincian gaji yang akan dibayarkan oleh si pegawai tersebut. Ya, misalnya tadi kan kita milih dia itu dekan. Dekan ini punya ketentuan bahwa kalau dekan ini memiliki gaji pokok 8.500.000. Terus dia dapat tunjangan pegawai. Tunjangan pegawai ini didapat dari jumlah anak yang dimasukkan dari si pegawai ini ya. Misalnya dia masukin 3, berarti jumlahnya itu, jadi kita memiliki ketentuan ya, lebih dari 5 dia dapat tunjangan 1 juta, dan di bawah 5 dia dapat tunjangan 750.000 untuk si anaknya ini. Jadi misalnya kita dimasukinnya 3 kan, otomatis si programnya otomatis akan menginput 750.000. Terus dia dapat lagi tunjangan operasional. Tunjangan operasional ini dapat dari jabatan yang dipilih si user ini. Misalnya dimasukin dekan. Dekan ini kita udah tercatat dari if itu, si dekan ini ya, selain gaji pokok ini dapat senilai 8,5, dia dapat lagi tunjangan operasional sebesar 500.000. Dan tunjangan makan juga dapat 300.000. Nah, di sini hari kerja ini kan total keseluruhan. Totalnya ini hari kerja ini selama sebulan kita hitungnya 20 ya. Nah, di sini masuk kerja ini tuh berasal dari jumlah hari kerja, total hari kerja 20, dikurangin absennya berapa? 5. Jadi misalnya tadi kita masukinnya 5, hari kerjanya dari 20 dikurangin 5, jadi 15 ya. Jadi untuk periode Desember ini, si Budi Raharjo ini selain mendapatkan gaji pokok, dia mendapatkan tunjangan pegawai 750.000, tunjangan operasional 500.000, tunjangan makan 300.000, totalnya gaji pokok plus tunjangan senilai 9.250.000 ya. Jadi 8,5 tambah 750.000 tambah 100.000 tambah 300.000 jadi 9.250.000. Yang dia dilarikan ke sini total gaji. Nah, tadi kan karena dia ada nggak masuk nih 5 hari ya di atas, nggak masuk 5 hari, otomatis si karyawan ini, si Budi Raharjo ini dapat potongan ya. Potongannya itu sebesar 500.000. Jadi kita belum setting nggak bahwa si program ini
ketentuan kalau sehari nggak masuk itu potongannya 100.000. Jadi dia kalau udah ada 5 kali nggak masuk, potongannya kan 500.000. Dan ini kita juga kenakan lagi potongan pajak. Potongan pajak ini diambil dari 5% dari gajinya untuk dibayarkan pajak pribadinya dia, si dosen ini. Jadi otomatis setelah penerimaan gaji, total gajinya sekian, dikurangin potong pajak 5%, kurangin potongan tidak hadir dari yang ini tadi, 15 ini, sisanya apa? Sisa dari 15 ini, gaji yang ditampilkan senilai Rp8.325.000. Jadi untuk si Budi Raharjo ini pendapatan selama bulan Desember 2020 nantinya akan mendapatkan gaji sebesar Rp8.325.000. Oke ya. Jadi kita masuk lagi ke menu berikutnya, kita ulang lagi programnya Y. Masukin lagi kodenya. Sekarang kita masuk ke menu yang ketiga ya. Di menu yang ketiga ini, kita udah masuk ya. Ini di menu ketiga ini kita namain jadwal kuliah PIB. Jadi bagi user yang mau melihat jadwal kuliah atau pengen tahu nih jurusan ini tuh kuliahnya atau kuliahnya apa aja sih, jurusannya apa aja, bisa masuk sini. Nah, setelah kita masuk ke menu 3 ini, nanti dia program muncul tentang di jadwal kuliah PIB. Terus kita diminta masukkan waktu kuliah. Waktu kuliahnya ada 2 pilihan, ada pagi ataupun sore. Yang pertama kita masukkan dia pagi ya. Setelah kita masukkan, sore dulu deh, sore. Kita masukkan sore. Nah, setelah sore dimasukkan, program akan otomatis memunculkan beberapa pilihan lagi, pilihan program studi ya. Di sini ada 5 program studi. Ada sistem informasi, teknik informatika, ilmu komunikasi, manajemen dan aplikasi. Di masing-masing program ini, di masing-masing program studi ini memiliki kode yang berbeda-beda ya. Misalnya sistem informasi, TI untuk teknik informatika, IK untuk ilmu komunikasi, MN untuk manajemen, dan AD untuk advertising. Setelah kita tadi masukkan sore tadi, muncul ini, kita diminta pilih nih. Misalnya kita mau pilih ilmu komunikasi ya. Kita masukkan dulu ilmu komunikasi IK. IK ya. Setelah kita masukkan IK, nah di sini dia akan otomatis memunculkan kode IP-nya ya, mata kuliahnya, jamnya, SKS, dan dosen. Ya, jadi misalnya IK-nya komunikasi, sore ini kita jam kuliah ini sosiologi komunikasi, mata kuliah sosiologi komunikasi, jamnya jam 16.40 sampai 19.10, SKS-nya ada 4 ya. SKS-nya ada 4, nah ini dosennya masih Bambang Sumadi, Ilkom. Ya. Untuk jadwal kuliah ini cukup sampai di sini doang sih. Nah, kita balik lagi ke menu awal lagi ya. Nah, untuk keempat menu ini sih hanya seperti itu. Dan di menu 4 ini adalah cek program. Mungkin itu sekian dari kelompok kami yang saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Ya, sekian, terima kasih.